Halo, perkenalkan saya Valeroy Putra Siantika. Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Informatika Universitas Tarumanegara. Saya dikenal sebagai pribadi yang adaptif, analisis, dan juga bekerja keras, dengan minat besar pada bidang data dan juga machine learning. Saya juga memiliki kelemahan, yaitu mudah terdistraksi, yang saya atasi dengan cara membuat lingkungan kerja yang terfokuskan dengan mematikan perangkat yang tidak relevan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan juga kualitas pekerjaan. Selama berkuliah, saya aktif mengembangkan keterampilan saya di bidang data melalui proyek akademik. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman mengajar sebagai instruktur lab pada mata kuliah data struktur. Selain saya membantu mahasiswa memahami materi, saya juga meningkatkan pemahaman saya terhadap konsep data. Motivasi saya mengikuti Digistar Internship Telkom adalah untuk mendapatkan pengalaman nyata sebagai seorang data scientist dan juga memperdalam keterampilan teknis saya seperti pengolahan data, analisis machine learning, dan juga visualisasi data. Program ini memberikan kesempatan untuk belajar dari para profesional di industri teknologi dan juga memperluas wawasan tentang implementasi data science dalam transformasi digital. Selain itu, saya berharap dapat mengembangkan soft skills seperti pemecahan masalah dan juga kolaborasi tim. Saya ingin berkontribusi melalui proyek berbasis data yang berdampak positif bagi perusahaan, serta mendukung inisiatif Telkom dalam mendorong inovasi berbasis data, dan juga meningkatkan kemampuan saya dalam menghasilkan solusi yang relevan bagi perusahaan. Saat ini, saya sedang dalam masa transisi semester 5 ke semester 6. Karena itu, saya fokus memperdalam ilmu saya di bidang data. Saya mengambil e-learning untuk meningkatkan kemampuan saya menggunakan tools seperti Power BI, Tableau, dan juga RStudio, serta meningkatkan pemahaman saya di bidang data science dan juga machine learning. Saya percaya dengan menguasai tools tersebut dan memahami konsep machine learning, saya akan dapat mengembangkan kemampuan analisis data yang lebih komprehensif dan juga relevan dengan kebutuhan Telkom dalam mengimplementasikan solusi berbasis data untuk inovasi dan juga transformasi digital. Proyek saya yang paling menarik adalah melakukan analisis harga pangan di pasar tradisional Kota Jakarta Pusat. Pada tahun 2023, saya menyelesaikan proyek analisis harga pangan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Big Data. Proyek ini bertujuan untuk memahami fluktuasi harga pangan di pasar tradisional Jakarta Pusat. Menggunakan data dari situs resmi www.bi.go.id untuk periode 1 Januari 2020 hingga 31 Maret 2023. Proyek ini penting karena fluktuasi harga pangan dapat mempengaruhi kestabilan sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Saya juga memiliki beberapa tugas utama, yaitu mengumpulkan dataset harga pangan dari situs resmi www.bi.go.id, kemudian membersihkan dan juga memproses data untuk diisi nilai kosongnya atau missing value menggunakan metode backfill dan juga forward fill. Kemudian menganalisis data menggunakan metode statistik, yaitu menggunakan metode Pearson dan juga standar deviasi untuk memahami hubungan antara variabel dan juga mengidentifikasi pola fluktuasi harga yang ada. Untuk menyelesaikan proyek ini, saya melakukan beberapa langkah. Langkah-langkah yang saya ambil adalah yang pertama, data collection. Saya mengunduh data sebanyak 1186 baris untuk 5 kolom yang mencakup variabel, seperti beras kualitas super 1, daging sapi kualitas 1, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir. Kemudian data pre-processing, melakukan pembersihan data menggunakan Python untuk mengisi nilai kosong. Lalu statistical analysis menggunakan metode korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antar variabel dan standar deviasi untuk mengukur fluktuasi harga. Kemudian melakukan visualization, membuat grafik yang menunjukkan perbandingan harga rata-rata, maksimum dan minimum untuk periode harian, bulanan, hingga tahunan.
Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, proyek ini menghasilkan beberapa temuan penting. Yang pertama, fluktuasi harga tertinggi itu terjadi pada tahun 2021, terutama pada variabel bawang merah, minyak goreng, dan juga gula pasir. Hal ini bertepatan dengan terjadinya masa pandemi. Korelasi antar variabel menunjukkan hubungan yang rendah hingga sangat rendah untuk beberapa variabel, sedangkan variabel lainnya menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Kemudian terdapat grafik visual yang membantu menunjukkan pola harga rata-rata, maksimum, dan juga minimum, serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk evaluasi yang lebih lanjut. Proyek ini memberikan saya pengalaman dalam menangani dataset yang besar, serta mengaplikasikan metode analisis statistik, dan juga menyajikan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Hasil analisis itu diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk studi lebih lanjut tentang prediksi harga pangan. Beberapa tools yang saya gunakan dengan tingkat kemampuan 1-10, yang pertama ada Visual Studio Code dengan tingkat kemampuan 10, ada Power BI dengan tingkat kemampuan 7, ada Python dengan tingkat kemampuan 8, ada Tableau dengan tingkat kemampuan 7, ada SQL dengan tingkat kemampuan 8, ada RStudio dengan tingkat kemampuan 7, dan juga Microsoft Office seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint dengan tingkat kemampuan 9. Sekian perkenalan diri dari saya. Sampai jumpa di Telkom. Bye-bye.